Halo semuanya, kembali lagi di channel Jeguk Tech. Di video kali ini aku akan nge-compare dan ngebandingin kedua HP dari Transsion Holding ini, yaitu Tecno Spark 20 Pro Plus versus Infinix Zero 30 4G. Ya, kedua HP ini memiliki spesifikasi yang mirip-mirip, terutama dari segi layarnya yang menggunakan curved display dan juga chipsetnya yang sama-sama menggunakan chipset MediaTek Helio G99. Untuk harganya juga ini terbilang cukup mirip ya, cuma selisih 200.000. Di Tecno Spark 20 Pro Plus ini harganya di angka 2,7 juta kembali 1000. Kemudian di Infinix Zero 30 4G ini harganya di angka 2,9 kurang 1000 ya. Jadi harganya ini selisih 200 ribuan aja. Jadi mending mana nih antara Tecno Spark 20 Pro Plus versus Infinix Zero 30 4G? Oke, langsung aja kita ke compare-nya. Oke, langsung aja yang pertama kita akan ngebahas dari segi desain dan juga build quality-nya. Nah, untuk dari segi desain aku pribadi sih lebih suka desain dari Tecno Spark 20 Pro Plus ya. Ini jelas ya jauh lebih bagus di Tecno Spark 20 Pro Plus, terutama dari segi kameranya ya. Desain kameranya ini lebih bagus daripada di Infinix yang kelihatan biasa aja, malah aneh ya menurut aku ya. Tapi ya ini kembali lagi ke selera masing-masing kalau dari segi desainnya. Kemudian dari segi build quality-nya keduanya ini sama-sama menggunakan plastik untuk bagian backdoor, dan juga frame-nya ini sama-sama plastik, sama-sama tipis juga. Jadi untuk masalah build quality keduanya ini mirip-mirip aja. Kemudian dari segi layar, kedua HP ini memiliki layar yang mirip-mirip ya, sama-sama menggunakan layar curved display, jadi samping-sampingnya ini melengkung. Kemudian speknya juga mirip-mirip, menggunakan layar berukuran 6,78 inci, menggunakan panel AMOLED, resolusinya Full HD Plus 120 Hz. Cuma yang beda itu dari segi kecerahannya, dimana untuk Tecno Spark 20 Pro Plus ini ada di angka 1000 nits, kalau di Infinix ini ada di angka 950 nits. Perbedaannya cuma 50 nits aja ya, jadi perbedaannya itu nggak terlalu terlihat. Untuk kualitas panelnya juga ini sama-sama bagus ya, nggak terlalu kelihatan untuk perbedaannya. Cuma dari segi view angle-nya itu sedikit lebih bagus di Infinix ya. Kalau di Infinix itu dilihat dari samping ataupun bawah itu masih kelihatan bagus, masih kelihatan sama untuk kualitas layarnya. Kalau di Tecno itu kalau dilihat di samping itu warnanya akan sedikit berubah ya. Kemudian untuk responsivitas layarnya ini sama-sama bagus, gak ada delay touch ataupun ghost touch. Untuk multitouch-nya ini sama-sama di 10 sentuhan, dan untuk touch sampling rate-nya ini sama-sama di angka 360 Hz. Jadi untuk masalah layar ini keduanya udah sama-sama bagus guys. Kemudian untuk di bagian speakernya, kedua HP ini udah sama-sama stereo speaker di bagian bawah dan juga di bagian atas ya. Dan untuk kualitasnya kedua HP ini udah sama-sama bagus. Dan aku denger sih ini perbedaannya ini nggak terlalu signifikan ya, ini mirip-mirip aja. Jadi kalian nilai aja dan dengerin aja sendiri di sini. Kemudian dari segi performanya, kedua HP ini sama-sama menggunakan chipset MediaTek Helio G99 dengan RAM 8/256 GB. Dan di sini aku udah tes untuk Antutu-nya. Dan Antutu-nya ini mirip-mirip ya, di angka 400 ribuan poin, selisih 20 ribuan poin ya. Jadi untuk masalah performa ini mirip-mirip. Dan untuk penggunaan sehari-hari sih ini nggak ada masalah sama sekali ya. Ini performanya mirip-mirip untuk multitasking, untuk sosial media. Ya ini feel-nya untuk performanya ini sama aja guys, soalnya chipsetnya juga sama. Kemudian untuk main game di sini aku main ngetes 3 game, yaitu game ML, PUBG dan juga Genshin Impact. Untuk game Mobile Legends ini keduanya sama-sama kebuka di grafik ultra 90 fps. Untuk Tecno Spark 20 Pro Plus ini dapat FPS rata-rata di angka 86 fps ya. Jadi ini cukup stabil, nggak ada masalah sama sekali. Untuk suhunya ada di angka 41,5 derajat Celcius.
Kemudian untuk Infinix Zero 30 4G ini FPS rata-ratanya lebih rendah di angka 80 fps dengan suhu di angka 40,5 derajat Celcius. Jadi untuk game Mobile Legends kedua HP ini udah sama-sama enak banget ya. Kemudian untuk game PUBG Mobile kedua HP ini sama-sama di settingan Smooth Ultra ya. Jadi cuma mentok di angka 40 fps dan kedua HP ini juga udah sama-sama stabil ya. FPS-nya di angka 39 fps. Ya stabil banget lah, soalnya FPS-nya juga cuma mentok di angka 40 fps. Kemudian untuk suhunya di Tecno itu di angka 41,5 derajat Celcius. Kalau di Infinix itu di angka 40,5 derajat Celcius. Beda 1 derajat aja. Untuk giroskop keduanya udah sama-sama giroskop hardware, jadi nggak ada masalah, nggak ada delay giroskopnya. Kemudian untuk game Genshin Impact di sini aku setting di settingan lowest di 60 fps. Untuk Technospark 20 Pro Plus di sini dapat FPS rata-rata di angka 34 fps ya. FPS-nya ini gak bisa stabil cuy. Jadi masih ada frame drop gitu ya. Untuk suhunya di angka 43,3 derajat Celcius. Kemudian untuk Infinix Zero 30 4G ini juga sama ya, FPS-nya itu nggak bisa stabil, masih banyak frame drop gitu. Dan untuk FPS rata-ratanya di angka 36 fps ya, sedikit lebih tinggi. Dan untuk suhunya di angka 42,5 derajat Celcius. Jadi untuk masalah performa kedua HP ini udah mirip-mirip ya, soalnya chipsetnya juga sama ya, jadi perbedaannya itu nggak terlalu signifikan guys. Kemudian dari segi kameranya, kedua HP ini sama-sama beresolusi 108 megapiksel untuk kamera utamanya ya, dan dua lainnya ini sama-sama kamera gimmick alias kamera makro dan depth sensor. Tapi untuk di bagian kamera depannya ini cukup berbeda ya, dimana untuk Tecno itu di angka 32 megapiksel, sementara di Infinix itu di angka 50 megapiksel. Jadi untuk spek kameranya ini mirip-mirip aja, yang beda cuma kamera depannya aja ya, lebih tinggi megapikselnya di Infinix Zero 30 4G. Untuk hasil foto di siang hari di sini untuk detail dan juga dynamic range-nya ini mirip-mirip ya. Yang membedakan cuma dari segi warnanya aja, dimana untuk Technospark 20 Pro Plus itu warnanya lebih pekat ya daripada di Infinix Zero 30 4G. Untuk hasil foto selfie-nya di sini jelas banget ya, lebih detail di Infinix Zero 30 4G. Kemudian untuk mode malam di sini udah sama-sama bagus ya, sama-sama detail. Dan gambarnya juga sama-sama jelas ya. Tapi di sini untuk kecerahannya itu lebih cerah di Technospark 20 Pro Plus guys. Oke, ini dia hasil perekaman dari Technospark 20 Pro Plus dan Infinix Zero 30 4G ya. Di resolusi 1080 di 30 fps ya. Keduanya udah sama-sama stabil. Tapi yang membedakannya itu dari segi warnanya cuy. Di Infinix itu lebih pekat ya, hijaunya itu lebih hijau guys. Kita coba lihat. Untuk autofokusnya keduanya udah sama-sama bagus ya. Cuma yang membedakannya dari segi warnanya aja sih. Dan ini untuk di resolusi 2K di Technospark 20 Pro Plus dan Infinix Zero 30 4G. Ya keduanya nggak bisa stabil ya. Lagi-lagi ini yang membedakannya cuma dari segi warnanya sih guys ya. Di Infinix itu lebih pekat. Sama-sama bagus sih, mirip-mirip untuk detail dan juga kestabilannya ya. Oke, ini dia perekaman kamera depan dari Technospark 20 Pro Plus dan Infinix Zero 30 4G. Keduanya ini di resolusi 1080 30 fps, tapi bisa sampai 2K 30 fps. Tapi kalau mau stabil harus di resolusi 1080 30 fps ya. Dan untuk detail dan juga kestabilannya keduanya mirip-mirip. Cuma beda warnanya aja cuy. Kalau di Infinix itu lebih ke merah-merahan ya. Jadi aku lebih suka warna dari Tecno sih. Ya dari Tecno lebih oke aja untuk warnanya. Oke, kemudian dari segi baterai dan juga pengecasannya. Nah, di sini ada sedikit perbedaan ya, dimana untuk baterainya ini sama-sama di angka 5000 mAh, tapi untuk pengecasannya ini lebih kencang di Infinix Zero 30 4G di angka 45 watt. Kemudian di Technospark 20 Pro Plus ini cuma di angka 33 watt. Dan untuk ngecas dari 2% sampai 100% di Spark 20 Pro Plus ini butuh waktu 1 jam 20 menit ya. Kalau di Infinix Zero 30 4G ini cuma butuh waktu di angka 56
menit. Jadi berasa lebih kencang, lebih cepat di Infinix Zero 30 4G. Kemudian untuk ketahanan baterainya di sini aku tes ya, nonton YouTube selama 1 jam di Technospark 20 Pro Plus itu berkurang sekitar 12% guys. Kemudian di Infinix Zero 30 4G ini berkurang 8% ya. Jadi lebih awet di Infinix Zero 30 4G. Padahal baterainya ini sama di 5000 mAh. Kemudian untuk main game Genshin Impact selama 20 menit di Technospark 20 Pro Plus ini berkurang 7% dan di Infinix Zero 30 4G ini berkurang 6% ya. Jadi jelas ya untuk masalah ketahanan baterai dan juga pengecasan ini lebih bagus di Infinix Zero 30 4G. Oke, kemudian di bagian software di Technospark 20 Pro Plus ini menggunakan iOS versi 13.6 ya, dan udah menggunakan Android 14. Sementara di Infinix Zero 30 4G ini menggunakan XOS versi 13.1 dan Androidnya ini masih Android 13 ya, jadi lebih unggul di Technospark 20 Pro Plus ya. Tapi untuk masalah update software ini aku kurang tahu ya, belum ada kepastian dari Infinix dan juga Tecno. Kemudian untuk UI-nya ya ini mirip-mirip aja ya, sama aja soalnya ini sama-sama dari Transsion Holding ya. Untuk tampilannya juga ini mirip-mirip aja, jadi untuk masalah UI ini sama aja guys. Cuma di Tecno ini unggul karena udah di Android 14, sementara si Zero 30 4G ini masih di Android 13. Oke, yang terakhir kita akan ngebahas dari segi fitur-fiturnya. Oke, untuk fitur-fiturnya kedua HP ini udah sama-sama lengkap ya, mulai dari NFC, tahan percikan air, kedua HP ini udah sama-sama ada, stereo speaker, ada always on display fingerprint. Tapi di Infinix itu ada bypass charging ya. Kalau di Technospark 20 Pro Plus itu nggak ada bypass chargingnya guys ya. Jadi ini keunggulan bagi Infinix. Kemudian untuk always on display-nya di Infinix itu bisa disetting sampai always on display beneran ya, bukan cuma 10 detik. Jadi ini bisa disetting, tapi kalau di Tecno ini nggak ada settingannya ya. Jadi cuma 10 detik aja kemudian mati gitu guys ya. Dan yang terakhir itu dari segi haptic feedback-nya ya, dimana untuk haptic feedback-nya ini jauh lebih bagus di Infinix Zero 30 4G ya. Ini lebih enak gitu. Kalau di Tecno itu lebih kasar, lebih nyebar ya. Jadi ini kerasa banget HP entry level untuk haptic feedbacknya ya, jadi lebih bagus di Infinix Zero 30 4G. Oke, mungkin segitu aja untuk compare dari Technospark 20 Pro Plus versus Infinix Zero 30 4G. Untuk kesimpulannya jelas ya, ada harga ada rupa. Di Infinix Zero 30 4G itu lebih banyak fitur-fiturnya ya, mulai dari pengecasannya yang lebih cepat, kemudian fitur-fitur lainnya yang lebih komplit daripada di Technospark 20 Pro Plus ya. Jadi bisa dibilang si Technospark 20 Pro Plus ini adalah Infinix Zero 30 4G yang dipangkas beberapa fitur-fiturnya ya. Tapi di Technospark 20 Pro Plus ini desainnya bagus sih menurut aku ya. Jadi ini kembali lagi ke selera masing-masing ya, soalnya kedua HP ini udah sama-sama bagus, sama-sama worth it buat kalian beli, terutama bagi kalian yang ngincar layar curved display-nya ini guys. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel Jiguk Tech. Jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.